Saya nggak takut ceritakan kematian kepada anak-anak saya. Saya panggil Osena, kalau nanti Dedi meninggal jangan nangis ya. Karena Dedi pergi ke tempat yang lebih baik. Dan satu hari kita semua akan berjumpa di sana. Kamu cukup bilang, bye-bye Dedi, sampai jumpa lagi. Saya mengajar anak-anak saya seperti itu, saudara. Karena apa? Karena bagi orang percaya, kematian itu menguntungkan. Amin. Kematian itu menguntungkan. 1 Korintus pasal yang ke-15 mengajarkan kepada kita tentang kematian. Mulai dari ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Kenapa Tuhan izinkan orang percaya mengalami kematian? Karena dia harus berganti tubuh untuk satu kehidupan yang baru. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara tentang buah mangga yang saya tanam. Saya mendapatkan mangga yang begitu besar, begitu manis, enaknya. Dan saya kepingin pokok mangga itu ada di halaman rumah saya. Maka buah mangga itu supaya bisa tumbuh di halaman rumah saya, biji mangga itulah yang harus saya tanam. Biji mangga itu tidak langsung saya tanam hari ini, besok dia tumbuh. Tetapi biji mangga itu harus busuk dulu. Benar? Biji mangga itu harus busuk dulu. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya, dia akan tumbuh tunas. Tumbuh menjadi pohon, menjadi ciptaan yang baru. Seperti itu juga hidup manusia. Kalau tubuh ini tidak kembali ke tanah, maka tidak ada kehidupan yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin. Tidak ada. Firman Tuhan katakan ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah kita ini tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Daging dan darah kita tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Karena daging dan darah itulah yang menyebabkan pembusukan. Daging dan darah itulah yang menyebabkan kematian. Itu sebabnya daging dan darah itu tidak boleh berada di dalam kerajaan surga. Kita akan dikenakan tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Seperti apa tubuh yang baru itu? Tubuh itu seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memakai tubuh manusia. Ada dagingnya, ada darahnya. Sehingga pada waktu Yesus
dicambuk, dipukuli, darah itu keluar dari dalam tubuhnya. Ketika Yesus ditusukkan, dipakaikan mahkota duri, maka mahkota duri itu membuat lubang-lubang di kepalanya yang kemudian mengeluarkan darahnya. Pada waktu tangan dan kaki Yesus dipaku, maka dari tangan dan kaki Yesus keluar darah. Ketika lambungnya ditusuk, maka dari lambungnya keluar air dan darah. Karena di lambung ini juga ada air. Ada air dan darah. Amin. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus pakai tubuh yang baru. Itu sebabnya murid-murid yang bersama Yesus selama 3,5 tahun makan-makan sama Yesus, minum-minum sama Yesus, tidur-tidur sama Yesus, tapi mereka nggak bisa melihat, mengenal Yesus ketika Yesus sedang berdiri di depan muka mereka, karena Yesus sudah pakai tubuh yang baru. Tubuh itulah yang bisa terangkat ke surga. Haleluya. Tubuh itulah yang bisa terangkat ke surga. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau ada yang meninggal agar kita jangan berduka cita. Kenapa? Karena orang yang meninggal tadi, ketika dia tinggalkan tubuh ini, rohnya dikasih pakai tubuh yang baru. Dan tubuh itu mungkin akan lihat-lihat dulu anak-anaknya. Dan ketika saudara berduka cita, itu akan membuat hati mereka berduka cita. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kau berlarut-larut dalam duka cita. Seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tapi bagi kita yang ada pengharapan di dalam Yesus, kita perlu tahu bahwa satu hari, kita tidak tahu kapan waktunya, kita akan dikumpulkan bersama dengan Yesus. Amin. Orang tua kita, Bapak Ambalagan, beberapa waktu yang lalu dipanggil Tuhan. Anak-anaknya berduka cita, tapi Bapak itu bersuka cita. Kenapa? Karena pertama dia udah ada di surga. Yang kedua dia sudah jumpa dengan istrinya. Haleluya. Istrinya lebih dulu berangkat, kemudian dia menyusul. Ya selanjutnya, tunggu aja siapa yang berangkat. Anak-anaknya, siapa yang mau berangkat, waktunya. Ketika waktunya Tuhan panggil, ayo pulang. Kita harus siap, sedia, amin. Karena bagi kita hidup adalah Kristus, kematian adalah, kematian harus terjadi di muka bumi kapan saja. Enggak bisa seorang pun berkata tidak. Tetapi perbedaannya, kalau yang lain dikuburkan, dia enggak bangkit-bangkit. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, begitulah orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Yesus yang duluan, Yesus yang pertama bangkit, baru kemudian kita, orang-orang yang percaya kepadanya menyusul. Amin. Amin. Yesus yang duluan. Di dalam pasal 15 ayat 12 berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 16,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah, mari kita baca bersama-sama. Ayat 20, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus menjadi yang sulung. Apa artinya yang sulung? Yang nomor satu, amin. Kristus menjadi yang nomor satu duluan naik ke surga. Dia bangkit, dia naik ke surga. Sesudah itu orang-orang yang menjadi percaya kepadanya. Hari ini apakah saudara orang percaya? Maka yang terjadi kalau saudara mati, maka saat itu juga saudara akan dikenakan tubuh yang baru. Dan saudara akan bangkit dan kemudian naik ke surga. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan ayat yang kedua, apa kata Yesus? Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Halo. Amin. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kehendak Tuhan, amin. Tuhan ingin selalu berkumpul bersama anak-anaknya. Saudara anak-anaknya enggak? Tuhan selalu ingin berkumpul dengan saudara. Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan kepada engkau. Tetapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15, tidak semua orang akan meninggal. Tidak semua orang akan mengalami kematian. Di dalam ayat 51 dan 52, mari kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak Ibu, karena tadi saya menyinggung tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tentang akhir zaman, maka saya rasa engkau juga perlu tahu bahwa tidak semua orang akan mengalami kematian. Akan ada orang-orang yang mengalami pengangkatan. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Amin. Kemungkinan ada di antara kita, saya nggak tahu dengan saya nggak tahu dengan siapa, tapi ada di antara kita yang tidak mengalami kematian. Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami lagi kematian, amin. Tapi kita semua mengalami pengangkatan.
Tapi tidak ada bedanya bagi kita orang percaya, karena waktu pengangkatan tubuh ini juga akan mati. Kalau saudara nonton film-filmnya, tiba-tiba ya tubuh ini hilang begitu saja. Karena firman Tuhan bilang apa? Darah dan daging tidak boleh masuk ke surga. Jadi kita diubahkan. Makanya kalau saudara nonton film Rapture, saudara akan lihat di situ tiba-tiba ada dua orang lagi duduk makan, tiba-tiba satu hilang, satu makan. Kenapa satu hilang, satu makan? Kebetulan yang satu lagi itu nggak percaya Tuhan. Tapi kalau dua-duanya percaya Tuhan Yesus, maka dua-duanya akan diangkat. Itu kenyataan hidup saudara. Itu sebabnya Yesus memberikan perintah sebelum dia naik ke surga. Dia bilang apa? Pergi jadikan segala bangsa menjadi. Halo, Yesus bilang apa? Pergi jadikan semua bangsa menjadi muridku. Menjadi murid Yesus itu sangat penting, amin. Enggak cukup hanya menjadi orang Kristen, enggak cukup hanya menjadi agama saja Kristen, tetapi hidupmu harus menunjukkan bukti bahwa engkau murid Yesus. Haleluya. Murid Yesus. Murid Yesus itu belajar. Namanya murid. Murid itu masuk kelas. Murid itu perlu belajar, amin. Itu sebabnya setiap hari kami memberikan pelajaran kepada saudara, supaya saudara bisa sampai ke surga, supaya saudara berhasil sampai ke surga. Karena kenyataannya firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Amin. Melakukan kehendak Bapa. Supaya saudara bisa melakukan kehendak Bapa, saudara harus tahu dulu apa kata Bapa. Dan supaya saudara tahu, saudara perlu belajar firman. Amin. Belajar firman. Makanya setiap hari baca firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan dalam hidupmu. Lakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Saya akan akhiri dengan 1 Petrus 4 ayat 7 dan seterusnya saudara. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam kasih. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menyelamatkan kita dari dosa. Makanya perbanyaklah perbuatan kasih. Yang kedua,
berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang keempat, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Artinya, hati-hati dengan mulutmu. Ketika engkau berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman, bukan mengutuk, tapi menyampaikan firman. Itulah yang akan menolong engkau untuk bisa menguasai diri, menjadi tenang, dan bisa berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup orang yang percaya. Bagi orang percaya kematian menguntungkan, karena bagi orang percaya kematian adalah awal kehidupan yang baru. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang tidak mengalami kehancuran, kehidupan yang tidak mengalami air mata, kehidupan yang tidak mengalami kesusahan, hidup dengan sebenarnya di dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus. Dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, dan ketika rumah itu selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Jadi berbahagialah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita masuk kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik bersama dengan Kristus. Kita akan kumpul bersama-sama kembali, kita akan meninggikan, mengagungkan Kristus bersama-sama, dan kita akan bebas dari segala penderitaan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bersukacitalah untuk pengharapan yang kita berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan itu aja, bahkan sebagian dari kita mungkin tidak mengalami kematian, karena kita semua akan dijemput Tuhan, diangkat bersama-sama di awan-awan, bertemu Tuhan di angkasa. Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah begitu dekat. Oleh sebab itu, berharaplah untuk hal itu. Semangat di dalam hidupmu, jalani tantangan-tantangan yang ada dengan penuh harapan. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan, tapi pandanglah kepada Yesus saja. Yesuslah yang menjadi fokus bagi hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini ketakutan lenyap dari hidup mereka. Biarlah mereka tahu Tuhan punya masa depan yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Biarlah mereka tidak lagi melihat kepada tanda-tanda sakit di dalam tubuh ini, tidak melihat lagi kepada simptom-simptom yang ada dalam tubuh mereka, tetapi mereka lihat kepada pengharapan yang Kristus berikan kepada mereka. Sehingga kami semua boleh berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian menguntungkan, karena kami dibawa bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Biarlah ini menjadi sukacita kami semua, dan biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan seluruh kegiatannya sepanjang hari ini. Biarlah hidup mereka bersukacita di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.